Halo, Assalamualaikum. salam. Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu Tuti. Main apa? Ini Ustadz Farhat. Ustadz Farhat. Mamanya Rizky. Enggak, itu yang di bawah. Enggak tahu. Mau pakai ini enggak?
Widya. Ibu Widyane nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kabar baik, sehat, walafiat, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, Pak Ustadz, demikian pula. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengkaji kajian dengan tema sebagaimana disebarkan, saya ingin mengajak kita sama-sama melafadzkan zikir firman Allah surat Yunus ayat 62-64. Saya akan tayangkan di layar. Kita lafadzkan atau kita baca dengan perulangan 3 kali agar mudah kita selanjutnya menghafalkannya dan menjadikan bagian dari lafadz-lafadz zikir ayat-ayat Al-Quran. Baik, sudah tertampang di layar. Mari kita awali dengan basmalah, kemudian kita ulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la Itu apa Tayyiba itu mengadakan pengajian online. Tayyiba Torah itu yang alladzina amanu wa travel. kanu Ustaz Farhatnya yang yattaqun selalu bimbing. lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul Enggak, sekarang di Pasar Minggu ada di jalan besarnya. ala inna ya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Bacanya rumah ya rumah. Bacaan itu rumah. alladzina amanu wa kanu Indah kantor. yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Sekali lagi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Alhamdulillah, terjemahan dari ayat ini. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah itu. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka yang dekat kepada Allah itu? Allah jelaskan, yaitu orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Insya Allah Bapak Ibu semuanya termasuk di dalamnya. Beriman dan bertakwa. Allah janjikan bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Bahagia dijaga di dunianya dan bahagia pula di akhirnya.
Ini yang Allah janjikan kepada mereka hamba-hambanya yang dekat dengan Allah, yakni yang beriman dan bertakwa. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Inilah yang Allah janjikan. Jaminan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Selalu Allah bukakan pintu kemudahan dalam hidup dunianya dan akhiratnya. Yang demikian itu kemenangan yang besar. Bapak Ibu, ayat ini insya Allah menjadi lafaz zikir di samping ayat-ayat yang lain, diantaranya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat-ayat yang lainnya. Insya Allah Allah selalu berkahi kita dengan selalu mengingat Allah dan mengingatkan kita semua akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan, kebahagiaan dalam kehidupan kita dunia akhirat. Ya, tidak perlu kita bersedih berkepanjangan kalau satu kesedihan adalah satu kemestian dalam kehidupan manusia di muka bumi, tapi yang dicegah adalah berkepanjangan. Harus selalu berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, karena Allah lah yang telah menjanjikan. Jangan khawatir dan jangan kalian bersedih berkepanjangan. Allah Ta'ala akan membukakan pintu karunia dunia dan akhirat. Ini sebagai pembuka Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita akan mulai bahasan kajian kita pagi hari ini. Bu Lili, apakah mau direkam? Baik Ustadz, saya rekam ya. Baik. Sekali lagi disampaikan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan satu tema yang saya beri judul Hikmah dari Surat Al-Qalam. Membangun sikap jangan lupa diri setelah diberikan nikmat merdeka. Nikmat kemerdekaan. Kita akan mengambil hikmah dari surat Al-Qalam di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar. Syukur ada implementasi syukurnya. Bukan sekedar dengan ucapan Alhamdulillah. Tetapi ia menggiring untuk mengimplementasikan apa yang seharusnya dilakukan. Konsistensi dengan ucapan Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami yakni Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku,
maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya. Kapan azab itu dicabutnya kenikmatan? Ketika hamba mengingkari nikmat Allah, tidak syukur nikmat. Sebaliknya, bila ia selalu syukur nikmat, maka Allah menjaminkan, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan bentuk syukur, implementasi syukur yang benar, sehingga nikmat terus terjaga dan Allah terus tambah nikmat itu kepada kita, baik sebagai individu ataupun sebagai keluarga ataupun sebagai bangsa. Nah, berkaitan dengan karunia Allah kepada negeri kita, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah limpahkan kita sebagai negeri yang merdeka. Dan alhamdulillah, para pejuang negeri kita terdahulu telah menanamkan dan itu diwujudkan dengan dicantumkannya rasa syukur kepada Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita masih ingat, saya yakin Bapak Ibu, di antara kalimat dalam pembukaan Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah kalimat ucapan syukur nikmat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, yakni motivasi semangat juang, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemerdekaan yang terjadi, mereka para pejuang terdahulu, ya, orang-orang tua kita dahulu telah menanamkan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimat ini adalah bentuk syukur nikmat secara ucapan yang telah ditanamkan para pendiri atau para pejuang terdahulu. Maka hendaklah kita sebagai anak keturunannya dari negeri ini selalu menjaga rasa syukur yang sejak awal telah ditanamkan. Dengan selalu menjaga pula implementasi syukur atas karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri kita menjadi negeri yang merdeka. Rasa syukur Bapak Ibu atas kemerdekaan ini harus terus berlanjut dengan implementasi syukur yang benar. Boleh saja kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi berapa banyak orang yang mengucapkan Alhamdulillah bersamaan dengan ucapannya, ia pun sesungguhnya implementasinya tidak menunjukkan rasa syukur itu. Jadi rasa syukur selain ucapan harus ditindaklanjuti dengan implementasi rasa syukur itu. Tidak mungkin seorang yang sedang makan makanan kemudian sudah dihidangkan, dia makan Alhamdulillah, kemudian dia celah makanan ini, makanan saya kayak begini kok, dibuang, ya. Walaupun ucapannya Alhamdulillah, tapi implementasinya tidak menunjukkan rasa syukur. Demikian pula ketika kita mensyukuri negeri kita yang Allah ingatkan. Ya, ini satu nikmat besar kemerdekaan. Negeri dengan sumber daya alam yang luar biasa. Berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sumber daya alam yang luar biasa. Maka sungguh kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga implementasi syukur itu dalam menjaga amanah nikmat ini dengan benar. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang mengingatkan kita dalam berbagai ayat tentang syukur ini, dan ketiadaan syukur akan menjadi sebab dicabutnya nikmat.
Dalam surat An-Nahl 112 Allah Ta'ala berfirman, saya terjemahkan Bapak Ibu, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rizki Allah datangkan kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Akan tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian musibah, kelaparan, ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Yakni kufur nikmat. Tidak mengimplementasikan syukur nikmat dengan benar. Maka Allah akan cabut sedikit demi sedikit karunia besar yang Allah telah karuniakan. Sungguh Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Sepertinya ayat ini bisa kita baca sebagai penjelasan Allah untuk negeri kita. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki Allah datangkan kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Apa yang tidak ada di negeri kita, Bapak Ibu? Sumber daya alamnya, tanam-tanamannya, buah-buahannya. Sumber daya alam tambangnya, emas ada, nikel ada, minyak ada. Apa yang tidak ada di negeri kita? Luar biasa. Sumber daya lautnya. Subhanallah ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas karunia besar yang telah Engkau limpahkan kepada kami sebagai bangsa di negeri kita ya Allah. Oleh karenanya Allah mengingatkan, jangan kita mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ketika pengingkaran atas nikmat Allah itu terwujud sebagaimana ayat ini. Akan tapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat Allah, karena itu Allah merasakan pada mereka pakaian musibah, kelaparan, ketakutan, bencana, na'udzubillahi min dzalik. Disebabkan apa yang mereka selalu perbuat. Ketika mereka hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, ya, itu adalah wujud tidak mengimplementasikan syukur nikmat. Nanti kita akan ungkapkan lebih jauh dari perumpamaan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam. Selanjutnya, rasa syukur hendaknya terus dilanjutkan dengan implementasi syukur yang benar. Yakni dengan menjaga amanah nikmat yang Allah telah karuniakan tersebut. Pelajaran dari Al-Quran untuk kita tetap bersyukur dengan implementasi yang benar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 22-23. Yang artinya, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Sehingga bila kamu berada di dalam perahu, dan meluncurlah perahu itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. Dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya. Dan saat mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata dalam doanya, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami ya Allah dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian Allah selamatkan. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jadi berbuat kezaliman adalah implementasi syukur yang salah. Tidak cukup dengan ucapan lisan alhamdulillah tanpa implementasi yang benar. Orang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya seorang yang memberi kepada orang yang fakir miskin misalnya,
Maka Allah katakan kalau kamu memberinya dengan bentakan yang menyebabkan ia sakit hati, maka Allah hapus pahalanya. Nah, bersyukur juga tidak boleh diikuti dengan kezaliman, khususnya kezaliman pada sesama. Maka Di situ tatkala tuh Allah ada menyelamatkan bakso mereka, enak tiba-tiba di mereka berbuat kasih zalim di aja muka di bumi tanpa ini alasan di yang benar. Sentra Park. Nah, Kasih tahu itu adalah bentuk pemadam syukur kebakaran, nikmat ya, yang tidak pemadam kebakaran terimplementasi seberang. dengan benar. Lanjutan ayat ini, Bapak Ibu, wahai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengingatkan, kezaliman itu risikonya balik kepada diri. Ya. Hai manusia, bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Nah, ini adalah bagaimana dikabarkan dalam Al-Quran orang yang bersyukur tetapi tidak terimplementasi dengan benar atas kesyukurannya. Yakni sesudah mendapatkan nikmat justru berbuat zalim. Mendapatkan kedudukan malah korupsi. Nah, itu bagian dari bentuk kezaliman terhadap negeri yang Allah telah karuniakan nikmat. Dalam firman Allah lainnya, Allah berfirman, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Bapak Ibu, Allah membuat perumpamaan satu negeri yang hanya ada 2 kebun. Di negeri kita, subhanallah, tak terhitung jumlah kebun dengan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Buah mangga saja beraneka macam jenisnya. Ya. Ada mangga gadung, ada mangga golek, ada mangga Indramayu, rasa dan bentuknya berbeda-beda. Subhanallah. Allah ungkapkan pada masa yang lalu ada negeri Saba yang Allah hidupkan di negeri tersebut 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allah mengakui ada khilaf salah di antara penduduk negeri. Jika mereka memohon ampun, Allah ampunkan, dan Allah tetap jaga negeri itu. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Sudah diberikan kelonggaran semacam ini, kenikmatan yang besar semacam ini, tetapi mereka berpaling, yakni tetap tidak mewujudkan, mengimplementasikan syukur nikmat itu dengan benar. Berlaku kezaliman mereka atas amanah negeri yang Allah telah karuniakan kepadanya. Lanjutan ayat ini, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kufur nikmat mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kufur nikmat. Bapak Ibu, marilah kita menyambut ayat-ayat Allah ini untuk istiqomah dalam menjaga syukur nikmat dengan implementasi yang benar, khususnya terkait
dengan karunia yang besar dari Allah berkaitan dengan negeri kita. Pada hari-hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus yang kita mengingat karunia besar dari Allah tentang kemerdekaan negeri kita. Dan bukan saja merdeka, tapi sebagaimana yang tertuang dalam ayat ini sebagai perumpamaan. Allah Ta'ala telah mengaruniakan negeri kita, negeri yang tumbuh subur dengan berbagai sumber daya alamnya, baik pepohonan, tanamannya, maupun sumber daya alam lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, implementasi yang benar atas syukur yang utama adalah peduli sosial dan tetap amanah mengamalkan dalam kebaikan atas nikmat yang Allah karuniakan. Amanah dijaga dan peduli sosial. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Maun, orang yang tidak memiliki sikap peduli sosial dan bersikap buruk dalam berinteraksi sosial adalah satu amal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan celaan Allah amat keras di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan orang yang tidak peduli sosial dan bersikap buruk dalam berinteraksi sosial. Celaan itu diungkapkan dalam Al-Quran dengan celaan mendustakan agama. Dalam surat Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah cela dengan kalimat mendustakan agama. Siapa mereka? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Kalaupun dia sholat, dia tetap celaka, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Dan orang yang berbuat riya, sholatnya hanya untuk riya semata. Dan orang yang sholat tapi enggan menolong dengan barang berguna. Tidak peduli lingkungan. Tidak peduli orang lain. Yang penting dia mendapatkan kenikmatan, dia tidak memperhatikan lingkungannya dan sesamanya. Ini Allah cela dengan kalimat mereka mendustakan agama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita ambil perumpamaan yang Allah kabarkan di dalam surat Al-Qalam dari ayat 17 sampai 33. Saya bacakan terjemahannya saja. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Perumpamaannya adalah berupa pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasil dari kebunnya di pagi hari, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah, lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Pada hari ini, jangan ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Inilah yang Allah garis bawahi. Ketidakpedulian sosial.
mengiringi nikmat yang Allah telah karuniakan. Allah telah karuniakan kebun dengan buah-buahnya. Tiba-tiba ia berinisiatif mengatakan, jangan ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Menghindarkan berbagi dengan orang-orang miskin di sekitar kebun-kebun itu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Ini adalah bentuk syukur yang tidak terimplementasi dengan baik. Allah menafikan bentuk ucapan syukurnya jika ia tidak peduli sosial. Mereka berangkat pagi hari dengan niat menghalang-halangi orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Apa yang terjadi dalam tafsir ayat ini, kalimat ini ditafsirkan? Mereka justru menuduh orang-orang miskin yang dihalangi masuk itu yang membakar kebun. Padahal tidak, sama sekali tidak. Allah yang mengirimkan petir yang membakar kebun itu. Tapi kemudian justru mereka menuduh orang-orang miskin, menangkap orang-orang miskin itu dengan tuduhan membakar kebun mereka. Bahkan mereka mengatakan kita dihalangi oleh orang-orang yang kita larang masuk itu memperoleh hasilnya. Kemudian berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Ada orang yang bijaksana mengatakan, bukankah aku telah menasehati kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu, yakni mengingat Allah, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Baru mereka mengakui. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya celah-mencelah. Di antara mereka sendiri terjadi heboh, saling celah-mencelah. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita adalah orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia, kata Allah. Sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Inilah di antara yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Qalam, satu perumpamaan yang pernah terjadi di masa lalu. Yaitu sesuatu daerah yang awalnya tandus. Kemudian pemilik tanah menanam tanaman di sana, tidak kunjung tumbuh. Tidak kunjung tumbuh. Tetap tandus. Maka kemudian ada orang-orang fakir, miskin, yang datang mencoba menanam di tanah-tanah itu. Dan Allah berkahi, mereka pun menanam dan Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Kebun-kebun yang banyak buahnya. Maka pemilik tanah kemudian berbagi dengan para penanam-penanam tadi yang tergolong dari kaum fakir miskin. Setelah tumbuh subur, buah sudah berulang kali dipetik, kemudian tanah-tanah itu diamanahkan oleh pemilik-pemiliknya kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya inilah yang kemudian menghalangi orang-orang miskin tadi. Mereka ingin menguasai sendiri kebun-kebun negeri tersebut. Kemudian Allah turunkan azab kepada mereka dengan kebun-kebun itu terbakar. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak bersyukur atau implementasi syukur yang benar. Peduli sosial atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ibnu Hatim meriwayatkan dari surat Al-Qalam ini
jauhilah olehmu perbuatan-perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya seorang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu ia benar-benar dihalangi dari rizki yang telah disiapkan untuknya sebab perbuatan dosanya. Kemudian Rasulullah SAW berfirman, lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Nah, dicabut atau dibakar itu oleh Allah, dikirimkan petir yang membakar kebun, karena apa? Kezalimannya. Di antara kezaliman yang disebutkan dalam surat Al-Qalam itu adalah ketidakpedulian sosial, mengabaikan hak-hak orang miskin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi saya petikkan pengakuan mereka setelah diberikan nasihat oleh orang yang bijaksana di antara kaumnya. Mereka tersadar dan berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim, mengakui kezalimannya. Lalu sebagian mereka menghadap sebagian yang lain, seraya celah-mencela. Ya, saling menuduh siapa yang berbuat salah duluan, siapa yang menyuruh kita tidak peduli sosial itu. Mereka saling celah-mencela. Sebagian mereka mencela sebagian atas sikap mereka yang bersikeras tidak mau memberi kaum fakir miskin dari hasil panen mereka. Maka tiada jawaban sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain kecuali mengakui kesalahan dan dosa mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita adalah orang yang melampaui batas. Allah masih mengingatkan, bisa kita beristighfar, memohon ampun atas kekurangan dan kelalaian kita dalam mengimplementasikan syukur nikmat ini, yakni khususnya tidak peduli sosial, berbuat zalim atas amanah yang Allah telah karuniakan. Kemudian di akhir ayat tadi, mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan kita, dan kita menetapkan niat kembali untuk bisa bersyukur kepada Allah dengan menjalani apa yang Allah perintahkan, mengimplementasikan apa yang Allah suruh untuk kita mengimplementasikannya sebagai perwujudan rasa syukur kita, yakni peduli sosial, peduli lingkungan. Sebagian ulama salaf menyebutkan terkait dengan ayat tadi, kalau kita baca di dalam tafsirnya, bahwa kisah ini adalah penduduk suatu negeri yang bapak-bapak mereka telah mewariskan kebun itu kepada mereka, dan mereka dari golongan ahli kitab. Di masa lalu, bapak mereka mempunyai perjalanan hidup yang baik dalam mengolah kebunnya. Mereka mempekerjakan orang miskin di daerahnya. Dari hasilnya, mereka menyerahkan sebagian sebagai upah pengolahan kebun itu sesuai dengan keperluannya. Dan sebagian lainnya mereka simpan buat makan setahun anak-anak mereka. Sedangkan sisanya mereka sedekahkan. Ketika mereka meninggal dunia, lalu kebun itu diwarisi oleh anak-anaknya. Nah, lalu ketika anak-anak mereka melanjutkan pemilikannya, ya seperti perumpamaan ini kita ambil ke negeri kita. Orang tua kita dahulu dalam menjaga negeri. Bersyukur kepada Allah yang tertuang tadi di awal dalam pembukaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian menjaga amanah, fakir, miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu adalah amanah yang dijalankan di masa lalu. Lalu ketika anak mereka melanjutkan pemilikannya, berkatalah anak-anaknya, sesungguhnya bapak kita dahulu bodoh. Karena dia telah membelanjakan sebagian dari hasil kebun ini untuk kaum fakir miskin. Maka seandainya kita hentikan pembelanjaan itu,
niscaya akan bertambah melimpahlah hasil yang kita peroleh nanti. Penghematan-penghematan menurut mereka, efisiensi-efisiensi yang tidak tepat sasaran. Itu yang menjadi pikiran anak-anak mereka yang tertuang dalam surat Al-Qalam tadi. Maka mereka efisiensi tadi tidak lagi mempekerjakan kaum miskin. Tatkala mereka bertekad melaksanakan niatnya, maka dihukumlah mereka dengan kebalikan dari apa yang mereka perkirakan. Yang Allah melenyapkan dari tangan mereka semua modal mereka, keuntungan dan sedekah yang biasanya dikeluarkan, semuanya ludes, tiada suatu pun yang tersisa bagi mereka. Inilah perumpamaan yang dijelaskan dalam tafsir Al-Quran surat Al-Qalam tadi, Bapak Ibu, yang kita ambil pelajaran untuk amanah karunia negeri kita dengan kemerdekaan dan sumber daya alam yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah dan selalu mengingatkan agar terus kita mengimplementasikan syukur, khususnya peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Menjaga hubungan sosial, kepedulian sosial adalah bagian dari perintah Allah yang berulang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Baqarah 264. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Walaupun dia bersedekah, tapi bila menyakiti perasaan si penerima, maka seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka telah usahakan. Yakni Allah cabut itu karunia-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kufur. Kufur dalam pengertian di sini tafsirnya kufur nikmat. Dalam hadis Nabi SAW terkait dengan ketidakpedulian sosial ini dalam berinteraksi sosial, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, yakni nama seseorang, suka sholat malam, suka saum, yakni puasa di siang hari, suka mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Nabi bersabda, tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena dosa dalam interaksi sosial yang tinggi mengurangi, bahkan mengikis habis pahala sholat, pahala puasa. Jadi kalau orang yang sholat tapi dia tetap buruk dalam berinteraksi sosial, maka terkuras habis itu pahala sholatnya. Tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada sesama, itu terkikis habis ibadah, amal pahala sholatnya dan puasanya. Maka Nabi dalam hadis ini menjawab, kalau ia penghuni neraka, maksudnya terkuras habis itu pahalanya. Sebaliknya, ditanyakan berikutnya, sesungguhnya si fulanah yang lain mengerjakan hanya sholat wajib. Dan bersedekah hanya dengan sepotong keju, sedikit sekali sedekahnya. Namun tidak pernah mengganggu seorang pun. Nabi bersabda dia termasuk penghuni surga. Karena pahala besar atas kebaikan pada sesama, kepedulian pada sesama, ya, yang menyebabkan ia tidak terkuras pahalanya, justru terpelihara, bertambah pahalanya dan menjadikannya ia penduduk surga. Inilah Bapak Ibu terkait dengan implementasi syukur yang utama adalah dengan menjaga amanah tersebut, menjaga amanah Allah atas nikmat tersebut, dan menjaga amanah itu adalah dengan selalu peduli sosial di sekitar kita.
Allah Ta'ala berfirman terkait dengan orang yang tidak peduli sosial. Celaka bagi orang yang suka melakukan keburukan pada sesama. Jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Yakni orang yang sangat merusak kondisi lingkungan. Itu dosanya besar, ya, dan bisa mengikis habis pahala-pahala kebaikan sholatnya, puasanya, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi SAW memberikan contoh tentang peduli sosial. Dengan ibadah sholat pun Nabi kurangkan untuk peduli sosial. Dikisahkan dalam hadis bahwa ada seorang sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal, bersama Rasulullah saat itu dan mengimami sholat orang di sana dengan membaca surat Al-Baqarah. Ada seorang laki-laki yang keluar dari barisan dan sholat sendiri. Maka setelah itu Mu'ad menegurnya. Laki-laki itu tidak terima lalu mengadu kepada Nabi SAW. Mu'ad sholatnya panjang karena bacanya surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai akhir. Sedangkan dia telah lelah bekerja seharian. Orang yang menjadi makmum ini karena dia keluar dari sholatnya hanya karena imamnya bacaan panjang surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai terakhir. Saya yakin kita pun akan ikut seperti itu. Kalau ada dalilnya kita ngikut keluar dari sholat. Kalau imamnya baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Rasulullah kemudian menegur sahabatnya Mu'ad ini yang menjadi imam di masjid tadi. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari orang lain. Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Ini pesan Nabi SAW. Ya, menegur imam yang memakai waktu sholat subuhnya, dia pakai ayat surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai terakhir. Tentu sangat lama, sampai ada makmum tadi yang lapor kepada Nabi, dan Nabi menegurnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari orang lain. Berilah kemudahan, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Dalam hadis yang lain, tentang bagaimana interaksi sosial yang baik sebagai perwujudan implementasi syukur nikmat. Seorang mukmin adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Subhanallah. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memberi manfaat dan kesempatan untuk selalu peduli sosial di sekitar kita. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, bagi lingkungan. Saya nukilkan kembali ucapan istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha ketika menghibur Nabi SAW dalam ketakutan dan kesedihan, kegelisahan. Khadijah berkata kepada Nabi SAW, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim. Jujur ucapannya. Memikul kesulitan orang lain. Membantu orang yang tidak punya, yakni orang yang fakir. Memuliakan tamu dan menolong orang yang berhak untuk ditolong. Ini semua yang disebutkan Khadijah menggambarkan kepedulian Nabi terhadap lingkungan.
sosialnya. Dan dengan kepedulian itu, Khadijah dengan yakin menyampaikan demi Allah, yakni bersumpah demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan. Jika amal-amal kepedulian sosial ini terjaga, kita harus yakin Allah selalu menolong kita. Maka hendaklah kita tingkatkan amal kepedulian sosial kita terhadap lingkungan kita, kebaikan-kebaikan kita, ya, dan lingkungan kita. Jangan soleh sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya sampaikan syukurilah nikmat kemerdekaan negeri kita. Dengan tetap menjaga implementasi syukur, yakni dengan terus mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, kita selalu menjaga, mengimplementasikan itu, agar nikmat kemerdekaan terus dapat dirasakan oleh semua di negeri kita. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mengingatkan kita untuk syukur nikmat atas kemerdekaan negeri kita. Dan semoga Allah selalu jaga negeri kita dengan kebaikan dan Allah terus limpahkan karunia besar dengan sumber daya alam yang selalu terjaga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jazakallah Pak Ustadz, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Alhamdulillah, semoga semuanya merasakan bagaimana nikmat negeri kita. Sehingga sampai tidak ada yang bertanya Bu Lili, karena begitu merasakan nikmat dan kita bersyukur kepada Allah atas karunia negeri yang luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Bu warahmatullahi Gomba. wabarakatuh. Silakan Bu Gomba. Ustadz ada waktu ya? Silahkan Bu. Maksud saya ada terbatas enggak? Kayaknya nanyanya banyak bingung Ustadz. Silahkan Bu, nggak apa-apa. Gini Ustadz, kalau kita hubungkan dengan keadaan negara kita ya Ustadz ya. Di sini ada latar belakangnya, kemudian ada peristiwa yang terjadi. Dan kita baru sampai pada peristiwa yang terjadi ya Ustadz ya. Ya, latar belakangnya semua sudah tersusun dengan baik. Para pendahulu sudah berbuat yang terbaik dan memberikan warisan yang baik. Kemudian di dalam perjalanannya 80 tahun Ustadz. 80 tahun itu tidak sebentar. Dan berangsur-angsur keadaan yang tidak mensyukuri nikmat itu makin banyak. Mereka mungkin berpikir bahwa sebagian orang yang mendapat yang enak-enak itu udah merasa ya ini nikmat saya gitu. Jadi mungkin mereka tidak memikirkan keadaan seluruh negara Ustadz. Sebetulnya siapa yang harus mengingatkan kepada orang-orang itu? Di antara 285 juta bangsa Indonesia, siapa yang seharusnya bertugas mengingatkan? Kok kayaknya keadaan sekarang makin menjadi-jadi begitu loh Ustadz. Seolah-olah mereka bergantian di dalam menikmati nikmat yang tanda kutip yang salah itu. Siapa sebetulnya Ustadz ya yang harus bertugas untuk hal itu? Tentu kita ya, maksudnya tentu kita secara sporadis, secara titik-titik berusaha semua melakukan sesuatu yang baik, karena kalau kita turun ke sini pun udah ada petunjuknya ya Ustadz. Jadi tinggal ikutin aja, nggak usah ngarang, tinggal ikutin petunjuk gitu. Tapi keadaan makin buruk, berarti harus ada yang mengingatkan Ustadz.
Harusnya Ya, gimana betul. itu Ya. sebetulnya? Itu pertanyaan pertama. Monggo, matur nuwun. Baik, Bu Kombar, terima kasih. Ya, benar bahwa apa yang terjadi tadi di surat Al-Qalam juga sudah apa namanya saya nukilkan kembali ya Iya, surat iya, Al-Qalam tadi. iya. Nah, ini ayatnya tadi yang kita ambil perumpamaannya. Iya, Ustaz. Nah, di sini dalam ketika niat buruk itu diwujudkan oleh anak-anak penerus mereka, disebutkan dalam ayat ini, berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Iya, Ustaz. Artinya memang Allah selalu menghadirkan orang-orang yang di satu komunitas ada mereka yang masih baik pikirannya itu, ide-idenya. Kita di negeri kita juga insya Allah masih selalu ada. Ya. Iya, Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Ya, maksudnya mengingatkan kepada kebenaran lagi. Jangan kamu kufur nikmat. Ya. Nah, itu kemudian sebagian mereka tapi sudah terjadi musibah itu baru mereka tersadar. Ya, terlambat dia merespon pengingatan itu. Nah, itu yang diabadikan dalam ayat ini. Sehingga tadi yang disampaikan Bu Gomba, maka dari pekajian yang lalu saya sampaikan, jangan soleh sendiri. Kita harus berbagi ilmu ya kepada teman, kepada siapa saja kita harus tularkan. Dan memang hal-hal semacam ini bagian dari fitnah kehidupan. Ya, fitnah kehidupan. Tapi terus kita insya Allah dengan kita ikut mengingatkan ya orang dekat, mengingatkan, maka insya Allah Allah akan terus jaga. Jangan berkecil hati. Sesungguhnya kadangkala Allah Subhanahu wa taala melindungi satu negeri ya, melindungi satu negeri dengan banyak orang yang berbuat kesalahan karena sikap tidak soleh sendiri dari sebagian penduduknya. Tidak soleh sendiri, artinya terus mengingatkan. Jadi di antara pengingatan itu justru menjadi pelindung dari musibah besar. Nah, iya. kadang ada yang baru teringatkan setelah musibah. Na'udzubillah min dalik. Ya. Oh, gitu. Na'udzubillah min dalik. Tapi ada yang terjaga karena adanya orang-orang yang selalu mengingatkan. Jadi peran kita adalah siapapun di kita yang tahu, ya kita berbagi dengan penuturan-penuturan yang bijaksana dan baik. Begitu Bu Gomba untuk pertanyaan pertamanya. Ustaz, sebabnya adalah karena kalau dikatakan banyak orang yang kurang baik, memang biarpun kayaknya sedikit ya orang yang tidak baik ya. Tapi memang yang tidak baik itu selalu menonjol, jadi kelihatannya parah sekali. Sebab Ya, kalau di dalam dunia nyata biasa, Ustaz, ya, suatu kegiatan sosial, bangsa Indonesia itu luar biasa generousnya, Ustaz. benar. Alhamdulillah. Sangat generous. Namanya badan-badan sosial tuh istilahnya asal kita jujur, asal kita terus terang, kasih tahu portfolio semua dengan jelas, mereka sangat generous dan tidak berhenti menyumbang. Itu udah berasa banget ya di Ya, jalanan begitu. Jadi sebetulnya ada kayak dua lawanan atau dua pikiran.
yang satu kok mau jahat, padahal ya sedikit ya yang jahat, tapi dia tetap menang merusak seluruh bangsa, gitu loh Ustaz. Ya Nah, itu, ya artinya tadi Bu, tinggal kita saling mengingatkan, mudah-mudahan yang berbuat kebaikan justru nanti kelak diberikan kesempatan mendominasi, ya mendominasi, ya. Seperti dalam ayat ini juga terjadi ini apa yang kita rasakan misalnya. Tadi berkata seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Jadi ingat Allah. Mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Jadi dengan pengingatan itu mereka mengakui, sebagian mengakui bahwa kami memang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya celah mencela. Artinya ya saling berdebat. Ini salahmu, ini begitu. Nah ini saling menyalahkan. jadi sering itulah terjadi dalam suatu komunitas, apalagi satu negeri. Itu yang diungkapkan dalam ayat ini, Bu. Memang akan terjadi demikian. Makanya kita tidak soleh sendiri, kemudian kita selalu berdoa untuk negeri secara keseluruhan. Insya Allah tadi yang berbuat kezaliman segera dibukakan pintu kemaafan dengan istighfar, dengan permohonan ampun, dan negeri kita karunia yang Allah karuniakan tetap selalu terjaga. Kita harus yakin itu karena insya Allah orang-orang yang peduli sosial seperti Ibu Bu Gomba dan yang lainnya di negeri kita masih banyak. Insya Allah. Hampir semua kok kalau bangsa Indonesia tuh peduli sebetulnya ya Ustaz. Betul, Cuman iya. karena yang jelek itu orang kayaknya seneng kabar jelek itu senang gitu. Jadi kalau kabar jelek itu selalu di yang baik-baik tuh nggak pernah kedengeran, padahal sebetulnya banyak sekali kok orang yang sangat generous. Alhamdulillah, itulah negeri kita insya Allah. Ya. Pertanyaan saya terakhir ya Ustadz ya. Silakan. Bukan terakhir, penutup. Ini di sini sudah kelihatan ya dari buku petunjuk kita ini kan kalau di dunia ini turun dengan tugas ya Ustadz ya. Ya. Tapi Allah tetap tidak membiarkan kita lepas begitu. Tetap memberikan petunjuknya dengan buku, dengan contoh, dengan nabi dan sebagainya. Itu sudah tertulis dari latar belakang bahwa orang itu harus A, B, C, D, E. Kemudian datang al-qalamnya yang menunjukkan bahwa kamu harus kembali kepada peduli dan sebagainya dan sebagainya. Itu udah jalannya Indonesia banget. Dan mohon maaf, besoknya kan Indonesia jadi baik. Barangkali ada nggak sih di Quran tulisan bahwa nanti besok kamu akan menjadi baik gitu tuh, ada nggak sih Ustaz? Artinya berubah lebih baik begitu maksudnya? Ya maksudnya ya nanti at the end-nya gitu loh Ustaz. Oh iya. Ya, Ya, jadi jangan takutlah kamu, besok kamu akan begini gitu. Suatu yang pasti, karena ini kan udah pasti semua terbayang. betul. Jalan. Makanya tadi tadi ayat yang di awal kita baca itu yang Allah janjikan. Oh, Ya, iya. tadi saya layangan lagi. Makanya kita perlu optimis terkait dengan apa yang Allah janjikan. Ya, ya. Selama kita menjaga kebaikan-kebaikan yang Allah firmankan. Sebentar tadi. Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Hesti. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz Farhat. Bagaimana sebagai Muslim kita bersikap melihat sikap-sikap pemerintah saat ini dengan naik turunnya kondisi pemerintahan kita termasuk pemimpin-pemimpinnya. Mungkin hampir sama ya sama dengan Bu Gomba ya. Bu Gomba ya hampir mirip ya, insyaallah. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Tadi ayat yang pertanyaan terakhir Bu Gomba tadi, kita harus optimis dengan apa yang Allah kabarkan ini. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang beriman dan mereka selalu bertakwa, yakni mengikuti apa yang Allah telah firmankan, Allah ajarkan, dia ngikuti. Peduli sosial, dia ikuti. Ya, bersyukur, dia ikuti.
Siapa yang mengikuti perintah Allah itu yang dimaksud orang yang bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia, Allah jaga kehidupan dunianya dan juga dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah, yang demikian itu kemenangan yang besar. Tadi seperti saya sampaikan, Iya, bahkan di antara amal perbuatan ketika kita tetap peduli sosial, orang lain mungkin sebagian kecil tadi tidak peduli sosial, Allah menjaga keseluruhannya itu karena amal, bahkan amal seseorang pun Allah bisa jaga. Hanya karena satu penduduk, hanya seseorang, yang lainnya buruk, Allah bisa jaga negeri itu atau satu komunitas itu dengan amalan seseorang yang dia tidak soleh sendiri. Walaupun tidak soleh sendirinya itu tidak disambut oleh lingkungan, tapi tetap dia berupaya, Allah akan menjaganya. Semoga negeri kita juga tetap terjaga, ya. Akan Allah tingkatkan kebaikan, kan alhamdulillah kalau negeri kita secara sumber daya alam masih tetap terjaga walaupun sebagiannya tidak sebagian kecil justru menjadi pengingatan dari Allah. Peristiwa banjir di Sumatera yang lalu adalah pengingatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bolehnya kita penggudulan hutan sewenang-wenang. Ya. Nah, mungkin itu Bu Gomba yang bisa disampaikan. Insya Allah tetap kita optimis ya, selalu bersyukur nikmat dengan implementasi syukur yang benar. Di antaranya adalah terus peduli memberi kemanfaatan pada lingkungan, pada negeri kita. Ya, betul. Matur nuwun. Yang kecil lagi Ustadz di Anahal, kenapa sih pakaian disebut musibah Ustadz? Emang pakaian tuh musibah? Oh, bukan, itu perumpamaan ya. Maksudnya kita banyak contoh perumpamaan berupa pakaian. Misalnya contoh yang lain, kamu dalam surat An-Nisa itu disebutkan kamu adalah pakaian bagi pasanganmu. Pasanganmu adalah pakaian bagi kamu. Itu satu bentuk perumpamaan yang menggunakan pakaian. Nah, termasuk tadi itu pakaian musibah, ada pakaian nikmat, ada pakaian musibah. Baik, sama-sama Bu Gomba, terima kasih. Terus berbagi manfaat pada sesama Bu Gomba dan lingkungan. Penjagaan. Kemudian untuk Bu Hesti tadi kurang lebihnya sama ya, bahwa menghadapi derita yang penting kita tahu dulu, kemudian kita berbagi dengan orang-orang yang kita kenal dulu, tidak soleh sendiri, ya, kita harus menjaga fitnah, karena fitnah ini bisa menimpa siapa saja. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ya Ustaz, makasih. Baik Bu Lili. Iya, belum ada lagi Pak Ustadz. Ya, bila belum ada lagi, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita kaji mengingatkan kita semua akan karunia besar yang Allah karuniakan kepada negeri kita, kepada kita semua, dengan negeri yang merdeka, dengan sumber daya alam yang luar biasa. Semoga Allah tetap menjaganya dan menjadikan kaum muslimin khususnya di negeri kita untuk terus mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi